Kalau dalam bahasa Inggrisnya disebut Christ will be magnified. Christ akan diperbesar pun di dalam matiku. Ayat yang di saat-saat akhir. Oh, hidupku adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tunggu dulu, betul hidup kamu adalah Kristus? Berani bicara begitu? Apa sebetulnya kita cuma hidup jadi orang Kristen? Hidup di dalam Tuhan. Hidup untuk Tuhan. Panggilan yang tertinggi yang Tuhan inginkan bukan hanya percaya kepada Tuhan. Yang Tuhan rindukan kita menjadi sama seperti Dia. Saudara nggak percaya? Coba kita buka Roma 8 ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk apa saudara? Menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Dengan Yesus. Dan terus kita ngomong, wah, dan mati adalah keuntungan. Kenapa? Karena mati kita dalam Kristus. Bukan itu maksud dari ayat ini. Tapi apakah hidup kita mencerminkan Kristus? Tidak. Coba kita baca ayat selanjutnya sebelum kita bahas lebih lanjut. Ayat 22. Paulus bilang, tapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. 23, aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Sesuatu hal yang baik untuk kita, belum tentu itu hal yang diperlukan untuk orang lain. Paulus di sini berani bicara, kalau ngikutin kemauannya sih saya pengen mati aja. Mati ini menyenangkan. Kenapa? Lepas dari tubuhku ini yang penuh sakit, yang penuh derita, yang dikejar-kejar. Aku bisa hidup bersama dengan penciptaku, Tuhan yang aku layani. Apakah ada yang lebih indah daripada itu, saudara? Tapi saat Paulus menyadari bahwa apa yang baik buat dirinya, itu harus menjadi nomor 2. Karena dia harus melihat apa yang lebih diperlukan untuk orang-orang percaya saat itu. Oleh karena itu Paulus bilang, lebih perlu aku tinggal untuk kerja dan memberi buah. Tapi yang saya mau bicara, saudara, bagaimana kita bisa menjadi kan hidup kita seperti Kristus. Hidup adalah Kristus. Hidup adalah Kristus. 2 Korintus 5 ayat 17 berkata, siapa yang ada di dalam Dia merupakan ciptaan yang baru. Yang lama sudah lewat, yang baru sudah datang. Artinya apa, saudara? Kadang kita tuh seperti komputer. Karena kita terlalu banyak main sini, main sana, lihat sini, lihat sana, install ini, install itu. Belum lagi installnya juga yang palsu kan? Yang bajakan. Jadi banyak virus di dalam komputer kita. Dan kadang kalau udah saking parahnya, kok Yoi aja sampai bilang, ini Ref gak ada cara lain, harus di reset ulang. Harus betul-betul dibuat nol lagi, dibersihkan, dan diisi oleh yang baru, yang betul-betul original. Dan itu yang kita harus alami. Untuk hidup adalah Kristus. Saat kita sebetulnya dibaptis, itu kan pertanda bahwa kita, hidup kita yang lama, mati bersama dengan kematian Yesus lambang. Jadi waktu kita bangkit dari air,
Kita dibangkitkan dalam hidup yang baru, dalam kebangkitan bersama Yesus untuk mengalahkan kuasa dosa. Artinya apa? Ada hidup yang baru, ada manusia yang baru yang sebetulnya harus bisa menang di atas dosa. Nah, saat kita bisa menjadi manusia yang baru dan selalu diperbaharui pikiran kita, itu baru mulai kita menjalani hidup adalah Kristus. Kadang kita cuma bisa ngomong bahwa hidup yang lama sekarang aku hidup yang baru, hidup yang lama hidup yang baru. Tapi apa betul? Apa betul saudara saat ini hari Minggu tanggal 25 sudah berbeda dengan 25 Oktober tahun 2019? Setiap kita ada 1-2 yang perlu ditingkatkan. Mungkin kita rajin kebaktian, rajin berdoa, tapi tidak setia membawa perpuluhan. Mungkin kita memberi perpuluhan, kita rajin memberi, tapi kita tidak datang kebaktian. Tapi ada juga yang lengkap segala hal, bisa kebaktian, bisa doa, bisa perpuluhan, bisa memberi, bisa melayani, tapi masih mendendam. Itu bukan manusia baru, itu masih manusia lama. Perubahan yang terjadi pada ayah saya. Saudara, perubahan yang terjadi pada ayah saya di akhir-akhir hidupnya, itu tidak pernah saya sangka dan tidak pernah saya sangka. Jadi seperti kita tahu bahwa papa itu memang orang yang keras, galak. Tapi dalam 6 bulan terakhir dalam hidupnya, atau 1 tahun ya, 6 bulan terakhir, dia melakukan hal baru yang tidak pernah dia lakukan kepada saya khususnya. Jadi contoh aja. Kalau misalnya setiap saya antar naik mobil kebaktian, saya nyetir kan pasti. Terus begitu pulang kebaktian, begitu dia turun dari mobil, dia pasti ngomong, terima kasih Rep. Itu tidak pernah dia kerjakan sebelum-sebelum. Tapi jangan pikir saudara bahwa dia ngomong terima kasih Rep karena sayanya memang yang patut untuk diberikan kasih. Tidak. Tapi itu karena dianya yang sudah mengalami transformasi, perubahan, menjadi orang yang lebih lemah, lembut, dan rendah hati. Bagaimana seorang Awan Datu yang senior bisa ngomong terima kasih Ref ke anaknya untuk setiap kali turun keluar dari mobil. Bukan karena saya, tapi karena dianya yang sudah mengalami perubahan itu. Saya nyetir mobil mengantar orang ke gereja bukan hanya papa saya, banyak yang saya antar. Pulang lagi ke rumah banyak yang saya antar. Tapi yang terima kasih hanya ayah saya. Saya tidak bermaksud nyindir, saudara. Cuman maksud saya, ada hal-hal yang memang butuh waktu agar satu perubahan itu terjadi. Tapi Tuhan izinkan dengan indahnya ayah saya yang keras gitu, bisa dia ngomong terima kasih. Belajar menghargai orang. Satu dan terima kasih. Dan tidak itu saja, saudara. Begitu dia di rumah, kalau setiap kali mau makan siang, dia duduk di meja makan sendiri. Dan saya duduk di ruang tamu. Dia selalu nawarin, Rep, makan. Apa saudara kebayang Bapak Pendeta Awan itu melakukan hal itu? Tidak kan? Ref, makan. Bukan saya bangga, aduh ya asa aing kumaha, bukan. Saudara jangan lihat ke sayanya, lihat ke si papahnya. Itu perubahan yang luar biasa bisa terjadi dalam 6 bulan terakhir masa hidupnya. Bagaimana Tuhan bisa rubah dia jadi orang yang lemah, lembut, dan rendah hati. Hal yang rendah hati itu nggak harus dilihat dari hal-hal yang besar, saudara. Hal-hal yang kecil, hal-hal yang sehari-hari. Kalau misalnya saudara ketemu orang, nggak harus orang percaya, nggak harus orang yang kita kenal.
Mau siapapun dia, di toko, di jalan atau apa, kita sopan, kita ngomong terima kasih. Itu sudah jadi berkat, itu sudah jadi tanda bahwa hidup kita Kristus. Kadang ada yang ngomong besar. Ada yang ngomong besar. Wah, dulu Rev, waktu perusahaan saya masih jalan sih. Saya setahun itu untung 200-300 juta. Sebelum corona saya bisa 200-300 juta. Kalau saya waktu itu kalau saat ini saya masih jalan itu perusahaan saya. Ini kursi di gereja saya sumbang ini semua. Kursi ini saya sumbang buat Om. Saya dengar aja gitu ya. Kita kan nggak tahu ya betul apa enggak. Saya dengar aja. Tapi terus dia pergi. Naik mobil. Di depan sini, di depan gereja. Yang parkirnya si Jack. Cing atau mere atau seberaha gitunya. Enggak, cuman dadah aja begitu. Saya dalam hati, apa saya harus percaya itu dia ngomong ratusan juta dia akan nyumbang gitu ya kursi juta-juta ini. Kalau untuk parkir saja dia tidak jadi kesaksian. Saudara yang kekasih, soal manusia baru, manusia lama, ini adalah satu keharusan. Tidak bisa ditawar. Harus berubah. Saudara lihat saja dalam hati saudara masing-masing. Kan ada ayatnya, ujilah aku Tuhan. Uji hidup saudara. Lihat apa ada yang berubah tidak. Menjadi lebih baik hari ini dibanding kemarin, dibanding tahun lalu. Coba kita buka dulu. Paulus sangat-sangat menekankan sekali mengenai perubahan dari manusia lama menjadi manusia baru. Coba kita lihat di Kolose 3. Ayat kelima ini mengenai perikop mengenai manusia baru. Karena itu matikanlah dalam dirimu. Artinya apa? Ada usaha dari kita sendiri. Segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala, lanjut. Semuanya itu mendatangkan murka Allah. Ayat 7. Dahulu kita juga melakukan hal-hal itu ketika kita hidup di dalamnya. Ayat berikut. Tapi sekarang, lagi-lagi dia bilang, pertama dia bilang matikan, tapi sekarang yang kedua buanglah, kata kerja. Buanglah semuanya itu, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan apa? Kata-kata, apa saudara? Kotor yang keluar dari mulutmu. Aduh. Kalau ngomong kata-kata, kan ada pepatah, ngomong mah gampang, tapi ngerjainnya susah. Buktinya apa? Ada orang jadi Kristen sudah tahunan, ngomongnya masih kasar kok. Ada hamba Tuhan di depan saya, ngomongnya masih kasar. Masih kalau saya mau kasih contoh, ngomong sekarang juga, aduh malu gitu ngomongnya. Tapi ayat 9 coba terus. Jangan lagi kamu saling mendustai. Karena kamu telah apa? Menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Kapan kita menanggalkan manusia lama? Saat kita percaya menerima Yesus dan dibaptis. Itu sudah seharusnya kita menanggalkan manusia lama. Makanya dia bilang, kamu sudah menanggalkan manusia lama. Kapan? Saat kita bertobat, menerima Yesus dan dibaptis. Itu artinya kita menanggalkan manusia lama. Begitu bangun, keluar dari air, manusia baru yang harus kita kenakan. Tapi kenapa Paulus masih ngomong gini? Karena itu bukan satu hal yang mudah. Harus berulang-ulang. Ayat 10. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Yang saudara harus tekankan, manusia baru itu harus terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Karena itu ada Amos 6 ayat 6 berkata, umatku binasa karena tidak mengenal aku.
Dalam Filipi 3, Paulus berkata, keinginanku adalah mengenal Dia. Kita loncat dulu ke Efesus 4, saudara. Itu sebelum Filipi, Efesus 4, ayat 17. Ya, ini juga sama perikopnya manusia baru. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Saudara catat ya, yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Ayat 18. Dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Ayat 19, perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. 20, tapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Ayat 21, kamu telah mendengar tentang Dia, menerima pengajaran di dalam Dia, menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Ayat 22 ditekankan lagi oleh Paulus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu. Harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Ayat 23, supaya kamu dibaharui lagi, sama dengan yang tadi di Kolose, dibaharui lagi di dalam roh dan pikiranmu. Dan 24, mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Manusia baru Tuhan sudah sediakan di dalam Kristus. Dan itu kita harus kenakan, kita harus pakai. Paulus tidak henti-hentinya berbicara seperti itu dalam berbagai macam suratnya. Dalam setiap surat dia tulis mengenai pentingnya bahwa kita harus meninggalkan kebiasaan lama karena kita sudah menjadi manusia yang baru. Kenapa? Saudara, kesetiaan tidak hanya saja diukur sampai kita harus sampai mati. Tapi apa yang kita lakukan dalam hidup sampai kita mati, itu juga akan menentukan akhir hidup kita. Jangan saja saudara cuma setia datang kebaktian. Jangan saja saudara setia berdoa. Tapi saudara harus bisa setia mengenakan manusia yang baru itu. Manusia yang sudah diciptakan dalam Kristus Yesus. Gampang? Tidak. Susah? Sangat. Kalau gampang semua orang lolos. Tapi banyak orang yang gagal, banyak orang yang jatuh. Tapi kalau saudara perhatikan, dalam Efesus maupun dalam surat sebelumnya selalu ditekankan ada belajar, mengenal, mengetahui. Saudara, kadang saya pikir warisan banyak orang yang ngomong sama saya, aduh, setelah papa nggak ada, itu papa punya itu ke Revi dong ya. Setelah papa meninggal, papa punya ini buat Revi dong ya. Terus, ini saya nggak ngomong bohong, banyak. Jadi mereka selalu merasa bahwa apa yang ayah saya miliki atau dalam tanda kutip warisan jatuh ke saya. Saya bilang enggak. Nah, terus ada lagi yang ngomong, wah itu GPDI gembalanya ke Revi dong. Wah itu mama. Terus yang di Kerawang Revi? Enggak. Gitu orang tuh ya. Terus yang di AMS Revi? Enggak. Terus yang SAC yang jadi penerusnya Revi? Enggak. Jadi maksud saya,
Apa yang dalam pikiran mereka, yang diwariskan oleh saya, ayah saya hanya berupa sesuatu barang. Tapi yang saya mau ngomong, saudara, untuk saya warisan terbesar ayah saya atau pendeta Wendatu itu bukan gereja ini, bukan gedung yayasan itu dengan SAC, STT atau TKSD, bukan. Untuk saya, warisan terbesar ayah saya yang dia tinggalkan adalah saya dan saudara semua. Bagaimana dia selama berpuluh-puluh tahun sudah mendidik kita dengan firman yang benar. Semua yang bicara mengenai ayah saya selalu bicara satu hal. Pengajarannya Om Yoyo itu kuat. Makanya saya tidak kaget begitu lihat buah-buahnya yang luar biasa setia. Kalau dulu saya bisa lihat ibunya, Kok Yong. Waktu dia nggak bisa jalan, tapi masih tetap mau ibadah. Sampai didorong itu kursi roda dari bawah, saudara. Dari Hasyim Asy'ari bawah sampai naik. Dan kalau saya mau lihat juga bagaimana Om Weweh yang duduk di bawah. Walaupun dia duduk di kursi roda, walaupun dia dibatasi oleh kondisi fisiknya, tapi dia seperti Paulus, hatinya, manusia barunya, manusia rohnya, manusia batinnya tidak terpengaruh. Dia punya senyum jauh lebih memberikan damai sejahtera buat saya kepada orang-orang yang masih sehat. Itu saya bisa lihat. Saudara, damai sukacita tidak bisa dibeli. Tidak bisa ditipu, tidak bisa pura-pura. Saudara bisa lihat di mata mereka. Kalau mereka memang sudah memiliki sukacita, mereka sudah mengalami Yesus itu. Mereka sudah tahu hidup adalah Kristus itu seperti apa. Walaupun aku lemah, walaupun aku tidak berdaya, aku bisa tetap bersukacita. Karena aku tahu kepada siapa aku berharap. Banyak orang masih butuh sesuatu untuk mendatangkan damai, sejahtera, dan sukacitanya. Banyak orang masih membutuhkan faktor-faktor uang, materi, pengakuan, kebaikan orang lain. Kalau tidak ada itu semua, maka hidupnya jadi susah. Tapi warisan yang terbesar adalah bagaimana kita sudah belajar dengan baik bahwa Kristus hidup di dalam kita dan kita hidup di dalam Dia. Nah, bagian seperempat terakhir, bagaimana kita bisa mengenakan pakaian yang baru itu? Karena tidak gampang. Tapi Paulus sendiri yang menjawab di dalam Filipi 2. Filipi yang sangat luar biasa. Bicara mengenai Yesus. Ayat pertama coba ya kita baca. Jadi, bentar ya saudara. Jadi, karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, dan belas kasihan. Itu yang semua apa yang ada dalam Kristus. Supaya cepat kita loncat ayat kelima. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus. Kalau bahasa Inggrisnya, hendaklah pikiran yang ada dalam Kristus itu ada di dalam kamu. Kaitannya yang mana? Kita langsung loncat lagi supaya cepat. Ayat yang ke-7. Jangan. Ayat yang ke-6. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ayat ke-7 yang poinnya. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri. Dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama seperti manusia. Kita tahu, kita sudah baca ini berulang kali, kita sudah belajar banyak. Bahwa Yesus untuk turun ke dalam dunia, dia harus mengosongkan dirinya.
mengenyampingkan ketuhanannya. Bukan menghilangkan ketuhanannya, tapi mengenyampingkan ketuhanannya. Dia tidak menganggap itu sebagai kesetaraan yang harus dipertahankan. Dengan demikian, dia baru bisa jadi sama dengan kita. Mengambil rupa seorang hamba dan jadi sama dengan manusia. Sebaliknya, kita dengan segala kekotoran dosa kita yang luar biasa kotor, tidak mungkin jadi manusia yang baru kalau kita tidak mati dulu di dalam Kristus, di dalam pertobatan, dan saat kita bangun, itu semua dosa itu sudah jadi kosong dan kita jadi manusia yang baru. Nah, saat kita menjadi manusia yang baru, Tuhan akan isi dengan air firman-Nya. Dan begitu air firman itu mulai mengisi hidup kita, saudara. Yang tadi kita baca di Efesus maupun di Kolose. Matikanlah perbuatan-perbuatan daging. Artinya apa? Kita dengan sadar kita yang mematikan segala keinginan. Paulus, dia tidak hanya ngomong, dia contoh dan dia lakukan. Coba kita buka Filipi 3. Filipi 3 ayat yang keempat. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal lahiriah, aku lebih lagi, dia bilang, disunat pada hari ke-8. Bangsa Israel, suku Benyamin, orang Ibrani asli, pendirian terhadap hukum Taurat, aku Farisi. Ayat 6, kegiatan aku penganiaya jemaat, tapi kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku. Ingat Filipi 1 ayat 21 berkata, hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malah dalam bahasa Inggrisnya, itu, ayat 8. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya ini dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Untuk supaya Kristus bisa menjadi hidup kita. Dan hidup di dalam kita. Apa yang ada di dalam kita sebelumnya, itu harus kita buang. Segala ketinggian hati, segala keangkuhan, segala, aku punya ini, aku punya itu, aku hebat, aku ini. Rendahkan hati, kosongkan itu semua, agar Yesus bisa mengisi hidup kita. Paulus menganggap itu semua sampah. Tidak berharga. Dalam bahasa Inggrisnya disebut, maaf bicara, kotoran binatang. Jadi apa yang dulu aku banggakan sekarang tidak berharga lagi. Karena aku sudah punya Kristus. Itu yang hidup adalah Kristus. Meninggalkan semua yang sudah tahu, meninggalkan semua yang berharga dulunya. Ini semua tidak jadi berharga lagi. Ini nomor 3, nomor 4, nomor 5. Nomor 1 adalah Kristus. Baru ngomong, mati adalah keuntungan. Nah, ayat 8 itu kalau dalam bahasa Inggrisnya ditutup that I may gain Christ. Supaya aku mendapatkan Kristus. Karena itu saudara, saya sepertinya bicara sudah lebih dari 45 menit ya. Jadi hidup adalah Kristus. Dan mati adalah keuntungan. Adalah sesuatu yang tidak bisa kita tawar. Sesuatu yang harus kita jalani. Mungkin ini ayat kebanyakan orang jadikan ya sebagai tanda orang Kristen lah. Hidupku adalah hidup Kristus. Oh betul? Apa betul? Yakin? Hidup saudara adalah Kristus? Dan mati adalah keuntungan?
Jadi saudara, biarlah firman Tuhan pada sore hari ini kembali mengingatkan kita bahwa kita setelah ditebus harus menjadi manusia baru. Dan setelah menjadi manusia baru harus kita diperbaharui terus menerus diperbaharui. Pengenalan akan Allah tidak boleh berhenti. Karena dengan demikian maka gambar dari Kristus boleh nyata dalam hidup kita. Dan saat kita menunjukkan hidup kita adalah Kristus, baru mati adalah keuntungan. Puji Tuhan, saudara, semoga menjadi berkat firman Tuhan pada sore hari ini. Saya serahkan kepada Bapak Edi Budiawan untuk memimpin perjamuan. Para pemusik untuk mohon kembali ke depan dan pelayan perjamuan Tuhan untuk ada di depan karena sama-sama kita akan masuk dalam perjamuan Tuhan. Salibnya selama mulia. Saatnya Tuhan, kami akan menerima perjamuan Tuhan. Engkau melihat seluruh keberadaan hati kehidupan kami. Kalau ada di antara kami yang datang dalam keadaan tidak berlayak, ampunilah kami Tuhan. Layakkanlah kami untuk mendapat bagian dalam perjamuan Tuhan. Tangan-tangan kami yang melayani, Engkau kuduskan, dan tanganmu yang menjamah roti dan air anggur, ubahkanlah itu menjadi tubuh dan darahmu, supaya di saat kami makan, kami minum, kami menerima Engkau dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami terima pelayanan perjamuan Tuhan ini. Haleluya, haleluya.
miliknya. Sama-sama kita bangkit berdiri. Beda kain. Kita buka lapisan tipis untuk mengambil roti. Dan sesudah saudara memegang roti kering ini, engkau pegang dengan tangan kananmu dan kita angkat tinggi di atas kepala kita sebagai tanda kita menghormati tubuh Yesus di mana Ia sudah datang untuk selamatkan kita. Tubuhnya telah dihancurkan demi kita mendapatkan keselamatan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu Yesus Kristus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita makan bersama-sama. Haleluya, haleluya. Selanjutnya, kita pegang cawan dengan tangan kanan kita. Kembali kita angkat tinggi di atas kepala kita. Untuk kita menghormati darah Yesus. Inilah darah yang sudah menebus engkau dari segala dosamu. Inilah darah yang sudah menyucikan engkau dari segala dosamu. Inilah darah yang sudah membenarkan engkau, sehingga engkau layak menghampiri Bapa di dalam surga. Demikian juga Ia mengambil cawan. Sesudah makan Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita minum bersama-sama. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kesediaan Bapak Denny Markus untuk pimpin doa. Glory, haleluya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk sore hari ini. Amin. Kami berterima kasih buat kemurahan kebaikan-Mu Tuhan. Glory. Engkau masih berbicara kepada kami lewat kebenaran firman-Mu. Mampukan kami Tuhan untuk mematikan setiap manusia lama yang ada di dalam setiap kehidupan kami. Keinginan kedagingan Tuhan Yesus, haleluya. Bahkan roh-roh Amalek yang sering kali terjadi dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Dengan kekuatan kami tidak mampu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, biarlah pertolongan Roh Kudus ada dalam setiap kehidupan kami. Sehingga kami menunjukkan menjadi manusia baru, ciptaan baru di dalam Kristus Tuhan. Dan kami menjadi hidup adalah Kristus Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, meteraikan kebenaran firman-Mu di dalam setiap kehidupan kami.
Yesus. Kami percaya Tuhan hanya kemurahan-Mu Tuhan, Engkau yang masih menegur kami lewat kebenaran firman-Mu, pengajaran-Mu Amin. kepada kami Tuhan, mengarahkan hidup kami untuk menjadi benar di hadapan Engkau, di pemandangan Engkau, menyukakan hati Engkau Tuhan Yesus, haleluya, lewat hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih buat tubuh dan darah-Mu Tuhan, yang Engkau sudah berikan kepada kami Tuhan Yesus. Dan kalau hari ini kami mengingat bahwa kami ditebus oleh darah Yesus, kami diselamatkan, kami dibenarkan oleh karena pengorbanan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan buat hamba-hamba-Mu yang sudah melayani kami dengan pemberitaan firman-Mu, hamba-Mu Pak Repi Rawandatu, Tuhan Yesus, Bapak Edi Budiawan yang sudah melayani perjamuan kudus. Berkati, urapi mereka semua Tuhan, menjadi bagian di dalam pelayanan pekerjaan-Mu Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan dan diagungkan. Kami jemaat Tuhan yang datang sore hari Tuhan dengan berbagai masalah yang kami hadapi Tuhan. Engkau adalah jawaban bagi kami Tuhan Yesus, haleluya. Karena Engkaulah Tuhan Yesus di atas segala-galanya dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga buat sore hari ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus, haleluya, buat sebentar persembahan yang akan kami berikan bagi Engkau. Kami diberkati oleh Engkau Tuhan, biarlah kami memberi dengan sukacita kepadamu. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa dan ucapan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Jemaat duduk kembali dan pelayanan selanjutnya saya akan serahkan ke